Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian perkenankan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan juga kepada yang kami hormati Asy-Syaikh Al-Fadil Dr. Khalid Az-Zafiri hafizahullah ta'ala, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya. Juga yang kami hormati kepada Bapak Bupati Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Pengadilan Negeri Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Bapak Camat beserta Muspika Sekecamatan Sleman. Beserta semua undangan yang berbahagia. Dan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua. Salah satunya adalah kita bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut dan membanggakan mereka di depan para malaikat di sisinya. Semoga kita semua mendapatkan fadilah itu semua. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa acara yang kita laksanakan pada malam hari ini bertajuk Dialog Interaktif dengan tema bahaya terorisme dan anarkisme bagi generasi muda Islam, kaum muslimin dan negara, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta dengan pihak Pemda Kabupaten Sleman dan juga
Takmir Masjid Sleman. Sengaja tema ini kami angkat mengingat akhir-akhir ini khususnya di negara kita Indonesia ini telah merebak berbagai tindakan-tindakan anarkisme, bahkan ancaman terhadap masyarakat, terhadap negara dari tindakan teror dalam berbagai bentuknya, dari orang-orang atau kelompok yang justru mengatasnamakan dirinya kaum muslimin. Dan teramat sangat disayangkan sekali bahwa justru yang menjadi pelaku tindakan-tindakan tersebut adalah sebagian besarnya generasi muda kaum muslimin. Padahal tindakan tersebut adalah jauh dari tuntunan agama kita, jauh dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka adalah sangat perlu untuk kita ingatkan kepada generasi muda kaum muslimin, generasi pemuda Islam, akan bahayanya paham-paham dan juga tindakan yang terkait dengan anarkisme dan terorisme. Para hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber seorang ulama dari Timur Tengah yang sedianya kita menghadirkan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dari Madinah. Tetapi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau ada uzur sehingga tidak bisa datang di tengah-tengah kita semua. Justru dalam keadaan beliau sebenarnya sangat antusias dan benar-benar sangat bersemangat sekali untuk datang di tengah-tengah kita semua. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al. Manusia merencanakan, namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Tetapi alhamdulillah, pada kesempatan ini kita menghadirkan juga seorang ulama dari Kuwait, Asy-Syaikh Al-Fadil Khalid Al-Dhafiri, yang semoga Allah selalu menjaga beliau. Seorang ulama dari negara Kuwait, beliau adalah khatib dan imam di Masjid Kementerian Wakaf, bidang wakaf di Kuwait. Untuk memberikan pada malam ini, beliau akan memberikan siraman rohani kepada kita semua, sekaligus sebagai narasumber dalam acara dialog ini. Beliau adalah salah seorang ulama yang telah menimba ilmu di Universitas Madinah. Semoga kita nanti mendapatkan faedah ilmu dari beliau hafizahullah ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita awali, akan kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Bupati Sleman, yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Bapak Asek Bidang Kesra, Bapak Dr. Andes Haji Harjito. Acara yang kedua, ceramah dan dialog yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, dan yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Usamah Mahri hafizahullah ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Bupati Sleman yang akan disampaikan oleh Bapak Asek Bidang Kesra, Bapak Dr. Andes Haji Harjito. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak dari jajaran Musbida Kabupaten Sleman, yang kami hormati Pak Camat serta jajaran Musbika Kecamatan Sleman, serta Bapak-bapak atau kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebelumnya kami mohonkan maaf dan mohon izin beliau Bapak Bupati yang sedia kala akan berkenan hadir pada acara ini, tetapi mendadak tadi ada acara yang tidak bisa atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pada kesempatan ini mewakilkan pada kami untuk membacakan sambutan beliau. Untuk sekali lagi mohon maaf dan mohon izin. Baiklah, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan sambutan Bupati Sleman pada acara ceramah dan dialog interaktif bahaya terorisme dan anarkisme bagi kaum muslimin, generasi muda dan negara, tanggal 20 Juli tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta ceramah dan dialog interaktif serta hadirin yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahim pada acara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ceramah dan dialog interaktif ini. Terlebih lagi bagi kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kewaspadaan kaum muslimin, khususnya generasi muda, terhadap bahaya terorisme dan anarkisme. Melalui kegiatan ini diharapkan kaum muslimin, khususnya generasi muda di Kabupaten Sleman, memiliki wawasan tentang keislaman yang benar dan kafiah, serta terhindar dari kepicikan dalam memahami Islam yang akhirnya menumbuhkan terorisme dan anarkisme. Saat ini ketika segenap komponen masyarakat tengah giat melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing, para pemuda dituntut untuk tampil prima dalam mengisi pembangunan masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan dalam dan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemuda maupun kaum muslimin harus mampu memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dan masyarakat. Pemuda adalah tenaga kerja produktif bangsa dan agen perubahan. Di sisi lain, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan karena dia akan menggerakkan arah pembangunan bangsa dan menentukan masa depan bangsa. Hadirin yang berbahagia, menurut hasil riset yang dipublikasikan Lembaga Survei Indonesia atau LSI beberapa tahun yang lalu menunjukkan kalangan muda muslim memiliki gejala rasa takut yang disebabkan sejumlah hal. Gejala rasa takut tersebut oleh kalangan muda dianggap sebagai atau mengganggu stabilitas kepribadian. Disebutkan dalam riset 49,7% pemuda khawatir dengan polusi lingkungan. Sebanyak 42% dari pemuda juga prihatin dengan kemungkinan bahwa seseorang akan mengancam, merampok, atau menyerang mereka secara fisik. Yang menarik adalah maraknya aksi terorisme di Indonesia cukup terpengaruh terhadap kaum muda.
Riset menyebutkan sebanyak 79% kalangan muda begitu prihatin dan sangat prihatin tentang ancaman terorisme. Pemuda juga prihatin dan sangat prihatin dengan keberadaan Islam radikal di Indonesia. Hal itu terlihat dengan besarnya persentase menjadi 61%. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan melihat hasil survei di atas, maka saya mengharapkan agar dialog ini menjadi media untuk mendorong dan memotivasi peran aktif masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut mewaspadai berbagai hal. Dengan tingginya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengetahui sejak dini kemungkinan adanya faktor-faktor atau pemicu dan tanda-tanda terjadinya gangguan Kamtibmas dengan mengamati indikasi-indikasinya sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Terlebih akhir-akhir ini muncul teror bom dengan modus baru yang harus kita waspadai. Selain itu, konflik dengan isu sama dengan masih menjadi pondasi gangguan Kamtibmas. Hal tersebut harus menjadi perhatian untuk kaum pemuda dan seluruh warga masyarakat dengan adanya gejala itu. Pada saat ini, warga Sleman juga dituntut untuk memiliki kewaspadaan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban. Terlebih lagi, masyarakat Sleman merupakan masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang suku, bahasa, agama, dan bangsa. Kita patut bersyukur bahwa pada saat ini kondisi Kamtibmas di Sleman masih dalam kondisi yang kondusif. Namun demikian harus tetap kita waspada. Jangan sampai kondisi Sleman yang tertib, aman, tenang dimanfaatkan berbagai orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti dialog dan semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seluruh upaya kita dalam mewujudkan generasi muda yang memiliki dan memahami dan wawasan yang luas menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman, 20 Juli 2011, Bupati Sleman Sri Purnomo, ditandatangani. Demikian Bapak Ibu sekalian sambutan beliau Bapak Bupati. Sekali lagi kami mohonkan maaf dan terima kasih dan selamat untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Harjito yang telah memberikan sambutannya. Hadirin, kemudian acara yang kedua adalah ceramah dan dialog. Adapun pada sesi ceramah dan dialog ini kita bagi dua termin. Yang pertama termin penyampaian materi ataupun ceramah dari Asy-Syaikh Khalid Al-Ghafiri hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 30 menit yang insyaallah nanti akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Usamah Mahri. Kemudian termin yang kedua yaitu termin tanya jawab ataupun dialog, dan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan kami harapkan nanti diajukan lewat SMS. Dan mohon dicatat bagi nanti yang akan bertanya, diajukan lewat SMS ke nomor 089 852 637 93. Sekali lagi SMS mohon dikirim ke nomor 089 852 637 93.
Hadirin, untuk termin yang pertama kita persilahkan kepada Syekh Khalid Al-Ghafiri hafizahullah taala dan juga kepada Al-Ustaz Usamah Mahri untuk penyampaian materinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا البلد الطيب وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله، وأن نلتقي بإخواننا المسؤولين في الدولة، ولنا الشرف في لقائهم، ونشكرهم على تكبدهم وتعبهم للمجيء إلى هذا المكان وفي هذا الوقت، فجزاهم الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan darinya, kita pun beristighfar memohon ampun darinya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah padanya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan hanyalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru diada-adakan, karena segala perkara yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah di neraka. Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin, sungguh merupakan kebahagiaan bagiku untuk berjumpa dengan kalian semua di negeri ini, negeri yang baik, terutama di masjid ini, masjid yang penuh barokah. Terutama kami bisa mendapat kesempatan bertemu dengan segenap pemerintah daerah setempat di Kabupaten Sleman, yang ini kami menganggapnya suatu kehormatan tersendiri. Dan kami pun banyak berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk datang di tempat ini. Semoga Allah
membalas segala yang kita lakukan semua dengan kebaikan yang lebih di sisinya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا وصف لديننا الحنيف بأنه دين التسامح ودين الرأفة ودين التآلف ودين الوسط، محارب فيه الغلو. وحذر الله عز وجل في كتابه من الغلو، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك من الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: فإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإذا نظر المسلم في كثير من المنتسبين إلى الإسلام وجد أنهم يسلكون هذا المسلك، وهو الغلو في الدين. فبعضهم يغلو في مخلوقين فيعطيهم صفات الرب ويدعوهم ويسألهم كما يفعلون عند القبور والمشاهد. وبعضهم غلا في الدين حتى استباح قتل المسلمين وتفجيرهم وقتل المعصومين من أهل الذمة من الكفار الذين يدخلون في بلاد الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهؤلاء يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، وإنما هؤلاء الإرهابيون أو التكفيريون إنما يقاتلون في سبيل الشيطان. فالإسلام بريء من أفعالهم ومن أقوالهم، فقد خالفوا كتاب الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفجرون أنفسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخالفوا إجماع أهل السنة والجماعة. نعم. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu bil hanifiyyati samhah." Hanyalah aku diutus oleh Allah membawa agama yang lurus dan mudah. Sifat ini menjadi sifat bagi agama kita, agama Islam yang membawa kemudahan, membawa cinta dan kasih sayang, yang menyatukan umat manusia.
agama yang seimbang, sehingga diperangi dan ditentang di dalam agama ini segala bentuk perkara yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang dan mengingatkan kita di dalam Qur'anul Karim dari sikap ini, melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Allah firmankan di dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam agama kalian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya dalam sabda beliau, Fa iyyakum wal ghuluw, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Maka berhati-hatilah kalian selalu dari sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sikap mereka yang selalu berlebih-lebihan dalam agamanya. Jika seorang muslim mengamati kebanyakan dari mereka yang menisbatkan diri kepada Islam di umat ini, sangatlah disayangkan banyak dari mereka menempuh jalan ini, yaitu jalan kekerasan dan berlebihan serta melampaui batas dalam agama. Sebagian dari mereka kita dapati melampaui batas, berlebih-lebihan kepada makhluk ciptaan Allah, hingga dia berikan kepada makhluk itu sifat-sifat Allah Sang Pencipta. Maka dia pun berdoa, memohon dan meminta kepada mereka selain Allah, sebagaimana yang kita dapati di beberapa kuburan-kuburan orang saleh. Sebagian yang lain kita dapati mereka melampaui batas dalam agamanya, berlebih-lebihan, ekstrim, hingga dia pun menghalalkan darah kaum muslimin, melakukan pemboman di sana-sini. Terbunuhlah banyak jiwa yang terlindungi di dalam Islam, termasuk dari kalangan ahlul zimmah, yaitu orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah sabdakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang telah diberi perjanjian, diberi keselamatan, jaminan di negeri kaum muslimin, yang membunuhnya tidak akan mencium bau wangi surga. Mereka yang melakukan itu, ironisnya, mereka menyangka diri mereka sebagai seorang pahlawan, seorang mujahid yang berperang, berjihad di jalan Allah. Padahal mereka itu hanyalah para terorisme, para takfiriyin, yang bermudah-mudahan mengkafirkan umat Islam. Sesungguhnya mereka itu hanyalah berperang di jalan syaitan. Islam, agama Allah, berlepas diri dari segala ucapan dan perbuatan mereka dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka perbuat. Mereka telah menyelisih ajaran Quran. Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Quran,
tentang sifat kaum mukminin. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka itu tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Mereka dengan itu pula telah menyelisih tuntunan Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam karena mereka melakukan aksi bom bunuh diri, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, man qatala nafsahu fahuwa finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia di neraka, disiksa sebagaimana dia membunuh dirinya dengan sesuatu itu di dunia. Dengan itu pula mereka telah menentang dan menyelisihi kesepakatan seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة الذين يكفرون المسلمين ويكفرون حكام المسلمين. أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما جاءه رجل يريد من الغنائم فقال اعدل يا محمد. يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، فهذا أصل الخوارج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أي من أقوام هذا وأتباعه من تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال من قتلهم فله الجنة ومن قتلوه فهو شهيد. فهكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إليهم تحقر صلاتك وتحقر صيامك، تجده يصوم ويصلي، لكنه مع هذا يخرج من الدين فيقتل المسلمين ويفجرهم كما يفعلون في هذه الأوقات في كثير من بلدان المسلمين. فهؤلاء حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كانوا قد قاتلوا أصحاب رسول الله وما رضوا عن أصحاب رسول الله، فكيف يرضوا عن المسلمين في هذه العصور؟ ينبغي الحذر والتحذير من هذه الطائفة المفسدة التي شوهت الإسلام والمسلمين وأعطت عن الإسلام صورة سيئة، لكن الإسلام منهم بريء. نعم.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita tentang kelompok ini, yaitu mereka yang menggampang-gampangkan, mengkafirkan kaum muslimin. Utamanya mereka kafirkan pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita tentang mereka ketika seseorang yang datang dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta rampasan perang. Maka orang ini pun berkata, "Adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya pembagian ini tidak adil." Perhatikanlah bagaimana beraninya orang ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak adil. Orang inilah yang kemudian menjadi asal usul bibit kaum Khawarij. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Yakhruju min dhi'i hadzal rajul qauman tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Akan keluar anak keturunan dari orang ini, kaum yang kalian akan meremehkan solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Tetapi mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Rasulullah pun sabdakan, "La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at." Kalau saja aku mendapati mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana telah diperanginya kaum 'Ad. Beliau pun telah sabdakan, "Man qatalahum falahul jannah." Barang siapa yang memerangi mereka, maka baginya surga. Wa man qataluhu fahuwa syahid. Dan barang siapa yang telah dibunuh oleh mereka, maka dia mati syahid. Mereka inilah orang-orang yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang memandang mereka dalam kesehariannya, akan meremehkan ibadahnya dibanding ibadah mereka. Kita dapati mereka orang yang sangat tekun dalam ibadahnya, rajin dalam sholatnya, rajin dalam puasanya, dan giat semangat dalam amal ketaatannya. Dengan itu, Rasul pun kabarkan kalau mereka telah keluar dari agama ini. Mereka inilah orang-orang yang memerangi dan membunuh kaum muslimin, yang melakukan pemboman yang korbannya juga adalah kaum muslimin, sebagaimana yang telah banyak kita dapati di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Mereka telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, agar kita waspada dari mereka. Mereka ini di zaman dahulu telah memerangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi generasi-generasi yang berikutnya. Maka yang seharusnya umat Islam harus waspada, berhati-hati dan mengingatkan saudara-saudara mereka dari kelompok yang merusak dan berbahaya ini. Mereka yang telah merusak
nama baik Islam dan kaum muslimin. Mereka yang telah memberikan gambaran buruk tentang Islam, sementara agama Islam ini sendiri jauh berlepas diri dari mereka dan segala perbuatannya. فينبغي على المسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم فيطيعوا ولاة أمورهم بالمعروف. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب علينا طاعة أولي الأمر إن كان أمرهم ليس بمعصية، ولا يجوز الخروج عليهم ولا تهيج الناس على الخروج على الولاة، فهذا ليس بمنهج الشرع ولا بطريقة الصحابة ولا هو قول أهل السنة والجماعة. يقول النبي أو يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، بمعنى أنه حتى وإن أخذوا الحقوق وظلموا الناس لا يجوز لك أن تخرج عليهم ولا أن تقاتلهم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. الواجب عليهم العدل، والواجب عليك السمع والطاعة حتى وإن كانوا أهل جور وظلم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية وصية مودع فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أي مهما كانت حال الأمير أو الخليفة فإنه يجب عليك السمع والطاعة. فهؤلاء خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Maka yang seharusnya menjadi kewajiban segenap kaum muslimin agar mereka berpegang teguh dengan ajaran Quran, kitab suci mereka, dan demikian pula agar mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mereka untuk selalu patuh dan taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Allah telah firmankan di dalam Quran: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin kalian. Maka kewajiban atas kita semua segenap umat Islam, ketaatan kepada pemerintah kita selama itu bukan kemaksiatan. Tidaklah dibenarkan dalam agama ini untuk kita keluar dari ketaatan kepada mereka, untuk menentang mereka, atau memprovokasi massa untuk melawan dan menentang mereka
semua itu bukan ajaran syariat yang mulia ini. Semua itu bukan cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil yusri wal usur wal mansyati wal makrah wa atharatin alaina. Kami para sahabat Rasulullah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu taat dan patuh kepadanya dikala senang maupun dikala susah, dikala kami giat semangat maupun dikala kami terpaksa, dan walaupun dalam keadaan mereka pemimpinnya lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka ketimbang umatnya. Artinya sabda Rasulullah ini, kalaupun seorang pemimpin itu hanya peduli dan mementingkan urusan pribadinya, atau bahkan seandainya mereka merampas dan mengambil hak-hak rakyatnya, demikian mereka melakukan berbagai bentuk kezaliman, tidak dibenarkan untuk kita sebagai umat Islam melawan dan memerangi mereka atau keluar dari ketaatan kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wasiatkan kepada umatnya, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban mereka, yaitu pemerintah, adalah yang telah dibebankan kepada mereka, dan kewajiban kalian sebagai umat Islam apa yang telah dibebankan kepada kalian. Kewajiban mereka, pemerintah kalian, untuk mengurusi, memperdulikan dan membela segala urusan kepentingan kalian. Sementara kewajiban kalian umat Islam untuk taat dan patuh kepada mereka, pemerintah kalian. Sehingga jika pemerintah itu kemudian meninggalkan kewajibannya, tidak menjadi dalih bagi kalian untuk meninggalkan kewajiban kalian taat dan patuh kepada mereka. Maka sekali lagi kewajiban kita semua untuk taat dan selalu patuh kepada mereka, walaupun seandainya saja mereka melakukan perbuatan kezaliman dan perbuatan yang tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, wasiat yang begitu dalam dan menyentuh, wasiat yang dirasa oleh para sahabat beliau sebagai wasiat orang yang hendak meninggalkan mereka, sehingga mereka pun gemetar ketika mendengar wasiat ini. Hati-hati mereka, berlinanglah air mata mereka ketika mendengar wasiat ini. Rasulullah sampaikan kepada mereka, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kalian selalu bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kalian selalu taat dan patuh kepada pemerintah kalian, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia. Arti dari hadis ini yang Rasulullah kehendaki, apapun dan bagaimanapun kondisi pemerintah kalian, yang menjadi kewajiban kalian sebagai umat Islam,
adalah taat kepada mereka. Dengan demikian, dari ayat-ayat dan hadis di atas, kita memahami mereka yang melakukan perlawanan kepada pemerintahnya, menentang kepada pemerintahnya, bahkan mengkafirkan mereka dan melakukan aksi teror dan pemboman, hanyalah menentang dan menyalahi ajaran Quran dan sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وأختم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بعد ذكره للاختلاف وكثرته قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأوصى بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبها النجاة. أوصى بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبها النجاة. وأوصى بالحذر من البدع والمحدثات على شتى صورها وكثرة فرقها وأنواعها. فبهذه الوصية تنجو من الفتن وتنجو الأمة الإسلامية مما يحصل فيها من التفرق ومن قتل بعضهم بعضا. فإذن علينا أن نهتم بهذه الوصية غاية الاهتمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Sebagai penutup, aku sampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang beliau berikan kepada umatnya dalam hadis setelah beliau menyebutkan tentang adanya perselisihan dan perpecahan di tengah umat ini dan begitu banyaknya perselisihan itu. Maka sebagai solusi dari semua itu beliau pun sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mendapati banyaknya perselisihan, mendapati banyaknya perpecahan, yang beliau wasiatkan kepada umatnya, kewajiban kalian untuk kembali berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidun setelah aku. Mereka para sahabat Rasulullah yang dipimpin oleh para khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Beliau mengingatkan agar ajaran ini dipegang teguh dengan betul-betul, hingga beliau pun katakan, gigitlah ajaran itu dengan gigi geraham kalian, jangan dilepas. Kemudian beliau pun mewasiatkan, jauhi oleh kalian segala ajaran, segala perkara yang baru, yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dikenali oleh para sahabat beliau. Demikianlah aku pun mewasiatkan untuk kita semua berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita. Dengannya lah
kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana kita wasiatkan pula untuk kita lebih berhati-hati, waspada dari segala ajaran yang baru dalam Islam, ajaran yang asing, yang datangnya bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang tidak pernah diketahui oleh para sahabat beliau. Apapun macam dan bentuknya, sekian banyak sekte-sekte yang membawanya. Inilah wasiat yang berguna, yang dengannya kita semua dan umat Islam semua pasti akan selamat dari berbagai kejahatan fitnah. Dengannya umat ini akan terselamatkan dari perpecahan dan perselisihan, akan terselamatkan dari fitnah, saling membunuh dan saling menghalalkan darah antara satu dengan yang lain. Hendaknya kita memperhatikan dan lebih mempelajari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian termin yang pertama, penyampaian materi oleh Asy-Syaikh Al-Fadhil Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala yang telah memberikan materinya. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Kemudian termin yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang sudah masuk lewat SMS sangat banyak, baik itu yang berkenaan dengan materi maupun yang bukan, sehingga kami terpaksa memilih yang kami sampaikan, yang kami terima adalah yang pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan Syekh. Dan untuk itu SMS, pengiriman SMS kami tutup karena sudah sangat banyak sekali dan berhubung waktu yang nanti tidak mencukupinya. Kemudian sesi tanya jawab kita serahkan kepada Syekh dan Al-Ustaz. Tafadhol. Ada beberapa pertanyaan, akan kita bacakan pertanyaannya, kemudian kita tanyakan kepada Syekh Khalid, Dr. Khalid bin Dahwi Al-Dhafiri hafizahullah. Kemudian beliau akan jawab dan akan kita terjemahkan insyaallah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membedakan antara kelompok teroris dengan yang lainnya? Sedangkan kita melihat pakaian atau atribut mereka secara zahir sama dengan yang lainnya. يقول كيف نفرق بين هؤلاء الإرهابيون والتكفيريون مع الطائفة الأخرى أهل السنة مع التساوي في المظاهر واللباس؟ لا شك أن الفرق بينهما ظاهر، كما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. فتميز بين هؤلاء الخوارج التكفيريين وبين أهل السنة في أمور، منها في اعتقاداتهم وأقوالهم. فإذا رأيته يقرر ما ذكرنا في الدرس ويقرر السمع والطاعة للولاة ولا يرى تكفير المسلمين ولا حكامهم من غير حجة، فاعلم أنه منهم. وليست العبرة باللباس ولا بالمظهر، وإنما العبرة بالاعتقادات والأقوال والأعمال. ونفرق بينهم كذلك في أعمالهم،
فأهل السنة يسمعون لولاة أمورهم ويطيعونهم ولا يذكرون أخطاءهم في المجالس ولا على المنابر ولا يحثون الناس على الخروج على الولاة وسب الولاة، بل أهل السنة يحبون الخير لأئمتهم ويدعون لهم بالصلاح ويرون السمع والطاعة لهم بالمعروف ولا يرون الخروج عليهم. فهذه بعض الفروق فيما بين أهل السنة والخوارج. Dari pertanyaan yang pertama tadi, beliau menjawab, tidak diragukan lagi tentunya perbedaan begitu nyata, sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Quran, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh kamu akan mengetahui mereka dari perkataan dan ucapan mereka. Terbedakan mereka yang sebagai kaum khawarij, takfiriyin, para terorisme, terbedakan dengan kelompok yang lain, utamanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam beberapa poin. Yang pertama, dalam keyakinan mereka, demikian pula dalam statement dan perkataannya. Jika kita mendapati orang yang menjabarkan dan menjelaskan tentang kewajiban dan pentingnya taat dan patuh kepada pemerintah, menjelaskan tentang haramnya pengkafiran seorang muslim, apalagi pemerintahnya, pengkafiran tanpa hujjah, maka pastilah yang demikian dari Ahlus Sunnah. Maka ini semua mengajarkan kepada kita bahwa penilaian tentunya bukan pada sekedar atribut belaka, bukan hanya karena pakaian sama atau atribut luar sama, kemudian kita samaratakan yang satu dengan yang lain. Tentu hukum semacam ini tidaklah adil. Yang menjadi penentu adalah keyakinan seseorang, statement dan ucapannya, demikian pula amal perbuatannya. Kita pula bisa membedakan yang kedua dari amal perbuatan mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu taat dan patuh kepada pemerintahnya. Dan itu yang mereka ajarkan kepada umatnya. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan menyebut kesalahan dan kekurangan pemerintahnya. Tidak akan mereka sebut-sebut itu di majelis-majelis umum. Tidak akan mereka bicarakan itu di atas mimbar-mimbar atau di podium di hadapan halayak ramai. Mereka pun tidak akan memprovokasi massa untuk melawan dan menentang pemerintahnya. Mereka tidak akan mencela dan mencaci maki pemerintahnya. Justru Ahlus Sunnah mencintai kebaikan untuk pemimpinnya. Mereka justru berdoa, mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan mereka selalu meyakini dan menyeru kepada yang lain untuk taat dan patuh kepada pemerintahnya dalam yang ma'ruf. Bukannya melawan, bukannya menentang kepada mereka.
tentu keyakinan dan perbuatan semacam ini sangat tampak sebagai pembeda dan ciri khas antara yang sebagai teroris kelompok Khawarij dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan kedua, jika terorisme itu bukan jihad, lalu bagaimana jihad yang sebenarnya dalam Islam? Dan bagaimana menyikapi seruan jihad? يقول السائل: إذا كان الإرهاب ولا التكفيريون عملهم ليس بجهاد، فما هو الجهاد الشرعي في الإسلام؟ كيف موقفنا من هذا الجهاد الشرعي؟ لا شك أن هناك فرق واضح بين الجهاد الشرعي وبين الجهاد المزعوم الذي يسمونه جهاد وهو ليس بجهاد. الجهاد الشرعي لا بد أن يكون له راية وإمام، وليس حرب عصابات هنا وهناك وتفجيرات. الجهاد الشرعي ليس فيه قتل الأبرياء والنساء والأطفال. الجهاد الشرعي ليس فيه قتل أهل الذمة الذين يدخلون بلاد الإسلام بشروطهم وبرضا الدولة الإسلامية. الجهاد الشرعي ليس فيه الغدر والخيانة كما يفعله هؤلاء الخوارج، فأفعالهم غدر وخيانة. والجهاد الشرعي قائم على التوحيد، فغرضه الأساسي هو إعلاء كلمة الله. أما هؤلاء جهادهم لأجل الوصول إلى الحكم ولأجل نيل الدنيا. والجهاد الشرعي نرجع فيه إلى العلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح والمنهج الصحيح، ويفتي أهل العلم الكبار بأنه جهاد، وليس كل من خرج فقال أنا مجاهد يكون مجاهد، حتى يفتي أهل العلم أن ذلك جهاد، كما هو الحال في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، كما قال تعالى فانبذ إليهم على سواء، نعرف أننا في حرب فنقاتلهم ويقاتلوننا، يكون عندنا عدة وعتاد وقوة. هذا هو الجهاد الصحيح. وهذه فروق من بعض الفروق بين الجهاد الصحيح وبين الجهاد المزعوم. Beliau menjawab, tentunya perbedaannya sangatlah jelas antara jihad yang benar di dalam Islam, jihad yang syar'i, dengan jihad yang mereka akui sebagai jihad atau mereka namakan sebagai jihad, padahal itu merupakan aksi anarkisme dan terorisme. Jihad yang benar di dalam Islam atau jihad syar'i, pada jihad itu haruslah ada bendera dari seorang imam, dari seorang pemimpin yang memerintah kaum muslimin. Sehingga jihad syar'i bukanlah peperangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok kecil yang kemudian menyerang dan melakukan aksi penyerangan di sana atau di sini. Jihad yang syar'i tentunya tidak akan membunuh
anak-anak kecil, kaum wanita, dan orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh di dalam agama ini, seperti ahlu zimmah, orang kafir yang hidup dan dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Jihad yang syar'i tidak ada padanya pengkhianatan dan penipuan, tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan mereka. Seringnya dan hampir keseluruhan yang mereka perbuat adalah bentuk-bentuk pengkhianatan dan penipuan. Jihad yang syar'i berdiri di atas tauhid untuk membela tauhid, peribadatan kepada Allah semata. Itu merupakan dasar pokok di dalam jihad yang benar. Tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Adapun mereka yang mengaku dan menamakan aksi mereka, aksi teror mereka sebagai jihad, sesungguhnya yang mereka inginkan hanyalah untuk mereka bisa sampai ke tandu kepemimpinan. Mereka orang-orang yang ambisius untuk mendapatkan kedudukan duniawi. Lalu mereka berkedok dengan menamakan aksi mereka sebagai jihad di jalan Allah. Jihad yang syar'i pula, jihad yang kita kembalikan dan kita merujuk kepada para ulama, orang-orang yang telah disaksikan tentang keilmuannya, tentang kesolehannya, dan agama mereka yang benar. Merekalah yang memberi fatwa, merekalah yang membimbing, sehingga tidak semua orang yang keluar dan meneriakkan jihad berarti dia sebagai mujahid. Tetapi perkaranya haruslah menunggu fatwa dan jawaban dari para ulama besar bahwa itu adalah jihad. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, "Fambit ilaihim ala sawa", balaslah mereka sama seperti yang mereka lakukan. Artinya, kalian pun mempersiapkan segala macam persiapan, baik senjata, bekal, kekuatan, dan yang lain-lainnya. Sehingga jelas memang kalian dalam peperangan menghadapi musuh-musuh kalian. Itu beberapa perbedaan antara jihad yang benar dengan aksi teroris atau anarkis yang sering mereka lakukan. Mungkin sebelumnya beliau memohon maaf karena keterbatasan waktu dan kesempatan yang ada. Hanya sebatas itu pertanyaan yang bisa beliau jawab. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan yang lain akan dilanjutkan sesi dan acara-acara yang bermanfaat semacam ini. Nah. Sallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lis-sunnah. يثبتنا على لا إله إلا الله وعلى الحق إلى أن نلقاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Sebagai penutup beliau berdoa untuk kita semua agar Allah memberikan istiqamah kepada kita selalu di atas sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memberikan taufik kepada kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Lebih dan kurangnya kami semua atas nama panitia mengucapkan jazakumullahu khairan dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad
Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita aturkan jazakumullahu khairan kepada Al-Syeikh Dr. Khalid Al-Baqiri dan kepada Al-Ustaz Ustamah Mahri yang telah memberikan penyampaian materi pada dialog interaktif dengan tema bahaya terorisme dan anarkisme bagi generasi muda Islam, kaum muslimin dan negara. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, dengan demikian maka berakhirlah sudah acara pada malam hari ini, dan kami sungguh mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada para peserta semua yang telah berkenan untuk hadir pada acara malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin pada acara malam ini, dan semua pihak, terutama Bapak Takmir Masjid Agung Sleman ini yang telah memberikan izin bagi kegiatan ini. Demikian, banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.